Tuh. Video ini dibuat khusus untuk pengelola jurnal di lingkungan Universitas Banten Jaya. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Unbaja yang sudah support dari awal perjurnalan di Universitas Banten Jaya. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Ketua LP3M Universitas Banten Jaya, Ibu Febri yang telah mengarahkan. Lalu juga kita berterima kasih kepada pendahulu kita, pengurus yang sebelumnya yang lama. Dan kita juga terima kasih kepada Miss Ina yang telah membantu di per DOI-an. Lalu juga kami berbangga terhadap pengelola jurnal di lingkungan Universitas Banten Jaya. Semoga dedikasinya dapat meningkatkan kualitas dari jurnal dan luaran penelitian dari penelitian di Universitas Banten Jaya dan berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang RJI dan DOI. Nah, maksudnya gimana? Kok DOI RJI? Kan berbeda. Nah, saya jelaskan. Jadi di Indonesia itu skema yang saya pahami itu ada dua terkait DOI. Ada dua. Yang pertama DOI yang langsung berlangganan ke Crossref. Ada. Lalu yang kedua juga ada DOI yang langganan ke Crossref tapi dikelola oleh RJI. Nah, untuk Universitas Banten Jaya ini menggunakan skema yang kedua yaitu berlangganan ke Crossref melalui RJI gitu. Jadi sistemnya kita menggunakan RJI atau Rumah Jurnal Indonesia dengan berbagai kelebihannya karena RJI itu orang Indonesia jadi secara psikis kita lebih dekat ya. Lanjut, pada saat ini akunnya karena baru didapat sehingga masih menggunakan data pengurus lama, jadi belum diganti ya. Semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa diganti. Yang selanjutnya jurnal di Unbaja di sistemnya ya, di sistem RJI itu ada 14 tercatat. Lalu di sini ada tulisan nomor dari DOI Unbaja. Lalu di sini note dari RJI tim. Di sini pernah suspend ya, mungkin ini kenang-kenangan yang nggak hilang-hilang ini. Pernah disuspend karena telat bayaran. Lalu di sini tulisan jurnal 14, lalu DOI yang telah terregister itu 759. Kok jumlahnya 14 gitu ya, sedangkan di Unbaja jurnalnya ada 13. Karena ini. Nah, ternyata jurnalis ini ada dua. Nah, mungkin yang lama itu masih tercatat dan berbeda dengan yang baru. Ini mungkin karena dari SSN aja. Nah, seperti itu. Oke, jadi intinya ada 13 ya. Data keuangan di sistem ya, dari transaksi terakhir ini pembayaran di tagihan bulan 7 ya. Jadi bayarannya bulan 8 itu sekitar 1.126.300. Lalu saldo yang ada di sistem adalah 542850. Nah, kita masuk ke bagian inti dari DOI. Sistem lama yang kita pahami ya. Jadi kita dulu dijelaskan ya oleh Pak Ramli dari RJI juga. Nah, yang kita pahami itu dulu kayak gini, sistemnya deposit nomor DOI gitu ya. Nah, sebenarnya itu tidak deposit nomor DOI tapi deposit saldo. Yang kedua, jurnal yang belum terakreditasi itu bebas kuantitas sama bebas iuran. Nah, ini perlu kita sepakati nih nanti ya. Lalu perlu dibahas gitu maksudnya ya. Lalu tempo pembayarannya gimana? Jadi kalau dulu mah pembayarannya itu ya kita iuran gitu. Oke, saya mau nerbitin di bulan depan, saya bayaran sekarang gitu karena mau deposit DOI. Nah, itu sebenarnya nggak kayak gitu ya. Jadi bayarannya itu nomor DOI-nya dipakai, baru nanti RJI memberikan tagihan. Jadi pemakaian nomor DOI itu bebas. Jadi nggak kayak dulu yang mana jatah DOI-nya habis. Jadi nggak kayak gitu lagi. Nah, lalu pembayarannya bagaimana? Jadi pembayaran itu melalui deposit saldo. Jadi bukan deposit nomor DOI. Jadi algoritma adalah
kampus, pengelola jurnal atau jurnal memakai nomor DOI, lalu ikut tagihan ke jangka waktu tagihan setelahnya. Nah, nanti kalau sudah ada tagihan, bayar melalui saldo. Nah, saldo ini kedudukannya mungkin kalau di Shopee itu kayak Shopee Pay ya. Jadi kita ngisi saldo, nanti kita bisa beli. Nah, kira-kira gitu. Nah, tetapi kalau Shopee itu kan bisa bayar dari berbagai cara. Nah, kalau DOI itu enggak. Jadi bayarnya itu harus pakai saldo. Nah, kalau saldonya kurang itu baru isi pakai virtual akun ya. Nah, intinya kita harus beli saldo atau kalau masukan dari pengurus yang sebelumnya itu saldonya diisi untuk jatah 1 tahun ke depan gitu. Enaknya sih gitu. Bener juga sih. Nah, tapi ya begitulah, moga-moga kita dilampangkan rezekinya ya. Nah, tetapi kenyataannya kan kita iuran dan sistem seperti ini nih agak sedikit sulit karena kita belum bisa menjangka untuk masa depan. Nah, untuk jurnal yang belum terakreditasi sepertinya kita harus membuat kesepakatan untuk kuantitasnya berapa gitu. Misalkan kalau yang belum terakreditasi maksimal 20 jurnal, 20 paper atau berapa gitu. Kalau misalkan saya menerbitkan abdikarya misalkan 50 paper, nah kita kedodoran juga nih yang punya akreditasi gitu kan. Gitu, jangan sampai iurannya segitu tapi nggak kebayar gitu. Kampusnya nggak nutup, jurnal yang terakreditasi nggak kebayar jadinya karena masih kurang. Nah, dalam 1 tahun RJI atau DOI itu menagih 4 kali. Jadi waktu tagihannya itu ada 4 di sekitar bulan 2, 5, 8, 11 ya. Ini tagihan keempat saat ini. Nah, tagihan pertama itu biasanya anual. Oke, anual plus mungkin ya ada itunya juga ya, DOI-nya. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya ini seperti tadi yang saya sampaikan, pembayarannya melalui saldo, bukan tagihan gitu ya. Maksudnya bukan tagihan itu bukan ketika ada invoice kita langsung bayar ke Indomaret, bukan. Tapi invoice kita beli saldo, baru si saldo itu untuk bayar. Jadi agak sedikit muter. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Tagihannya itu untuk saat ini 900-an. Nanti kita bayar pakai saldo dan saldo kita itu masih ada 500-an. Jadi masih ada selisih atau kurang. Nah, ini seperti itu. Nah, pengennya sih bayar atau beli saldo 1,5 juta nih, tapi sama-sama kita belum iuran sehingga masih belum terkumpul uangnya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke masalah. Jadi di sini ada sedikit selisih ya. Jadi ada selisih. Jadi saya saya menyampaikan ini bukan berarti saya menyalahkan ad, menyalahkan satu atau dua pihak. Intinya saya tidak menyalahkan siapapun. Saya menyampaikan ini sebagai data kuantitatif. Hanya menyampaikan, bukan menyalahkan ya. Oke, sekali lagi saya hanya menyampaikan. Oke. Nah, di sini ada selisih yang mana untuk tagihan kemarin, artinya kalau misalkan dilihat dari tempo tagihan itu pada saat tagihan ketiga itu pada ikut iuran. Nah, tagihan ketiga iurannya untuk siapa aja yang iuran. Nah, kemarin kalau dari data pada saat sekitar bulan 7 atau 8 ya. Itu yang bayar ini ada 4. Oke, untuk rata-rata untuk volume 2 ya, volume 2. Nah, ternyata rata-rata itu bukan untuk bayaran yang tagihan kemarin, tapi tagihan saat ini yang sekarang belum dibayar, itu uangnya ini gitu ya. Termasuk nih Saintek nitip untuk 8.1 atau tahun 2024 yang volume yang nomor pertama ya. Sehingga di sini uang yang dari 4 jurnal ini ada 600-an, tetapi kita bayarnya 900-an. Dan saldonya itu baru 500. Jadi ada selisih 400.000 berarti ya. Butuh 900, ada 500, tapi di sininya ada 600. Jadi ada selisih ya. Oke, selisihnya sekitar 300. Enggak dong, ada selisih lah intinya ya. Lalu Saintek dikurangi Saintek 155. Jadi selisihnya cukup jauh ya. Nah, asumsinya yang pertama itu kemungkinan terpakai juga untuk DOI anual ya, tahunan. Lalu
yang apa namanya, jurnal yang belum terakreditasi juga kuantitasnya kita belum ngecek berapa banyak, apakah apa namanya, sumbangan atau bantuan dari kampus itu menutupi itu. Kan pengennya menutupi itu dan ngebantu ya gitu. Tapi apakah yang dari kampus itu menutupi gitu? Ya kita belum tahu nih, kita belum menghitung. Lalu satu lagi, eh, selain selisih kuantitas juga waktu ya. Jadi yang ditampilkan ini rata-rata bayar pada bulan 7 atau 8 ya, sekitar bulan itu, tetapi mereka si jurnal 4 ini untuk membayar tagihan bulan 11. Nah, sedangkan contohnya nih yang gampang hitungnya, JOS. JOS itu menerbitkan 9 sih sekarang, jadi lebih satu sebenarnya. Kalau dari kuantitas. Tetapi bayar ini 150.000 atau kursnya 150.000. Padahal kalau sekarang itu, kalau dilihat dari tagihan, nah ini, $1 itu 16.790 untuk tagihan sekarang. Jadi di situ ada selisih, eh selisih gitu ya. Jadi secara kuantitatif itu ada selisih lah intinya ya. Jadi ada permasalahan di situ. Ini selisih $1 ternyata 16.000 sekian. Oke. Nah, sebelum dilanjut, ini ada informasi terkait pengeluaran jurnal. Jadi pengeluaran jurnal kita dalam mengelola itu ada beberapa pengeluaran. Yang pertama web hosting itu sekitar 1,5 juta setahun. Ini gampangnya ya sih penyimpanan data lah sebenarnya gitu ya. Lalu sewa alamat jurnalnya itu sekitar 1,5 jutaan. Nah, lalu DOI anual tahunan itu 0,5 jutaan. Lalu DOI per nomor $1 atau kurang ya. Jadi ya kalau misalkan misalkan saya Abdi Karya, jurnal yang terbit tahun 2017 belum dikasih DOI. Nah, ketika saya memberikan DOI itu bayarnya nggak $1 ya, seperti tadi $0,15. Lalu kita juga perlu memahami setiap transaksi itu terdapat biaya admin, misalkan admin bank, transfer dan sebagainya, dan apa namanya, ya mohon pengertiannya. Jadi kalau misalkan nanti ketika bayaran, termasuk dari si jurnalnya ya. Jadi dari jurnal, nah bendahara itu misalkan mau transfer 500.000, ya jangan kasih uang 500.000. Jadi ya misalkan 6.500 gitu. Jadi ada sisa 6.500 buat jatah transfer. Begitupun ngirim ke kita, kami membayarnya juga apa namanya, sekitar ada admin bank. Ya, misalkan selisih 6.500 ya dibagi sama-sama lah, bagi 13 misalkan. Gitu. Oke, lanjut. Apakah subsidi dari kampus itu enggak ada? Ada ya, subsidi dari kampus itu ada tapi terbatas. Nah, ini Ibu Ketua berupaya sangat untuk apa namanya, keberlangsungan jurnal supaya lebih baik lagi, akreditasinya lebih bagus, nanti kuantitasnya lebih bagus dan seterusnya dengan keuangan yang ada, seperti itu ya. Sebenarnya ada tapi terbatas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hal yang perlu kita diskusikan adalah yang pertama teknis iurannya setelah kita mengetahui tadi teknisnya seperti itu gimana. Itu. Lalu yang kedua, teknis untuk jurnal yang belum terakreditasi itu bagaimana, apakah ada jumlah maksimalnya atau tetap ada maksimalnya, dan apa namanya, masih gratis atau ikut iuran. Ya, iuran juga jangan banyak-banyak berarti kalau yang belum terakreditasi ya, karena hitungannya masih susah. Kalau yang sudah terakreditasi kan terlihat lah, kalau misalkan satu paper dia apa namanya, bayarnya 300.000, ya jatah DOI itu 20.000 misalkan. Jadi udah terhitung ya. Pengelola 1, reviewer 2 dan sebagainya gitu. Nah, yang selanjutnya posisi iuran untuk volume 2 yang sekarang itu di saldo itu 500 ribuan, tetapi memang ada selisih ya 500.000, sedangkan tagihannya 900.000 gitu. Ditambah tadi punya Saintek ya kalau nggak salah itu nitip sekian, sekitar 150 ribuan untuk periode berikutnya. Nah, itu yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Semoga
kita bisa ini ya, apa namanya, bisa mengelola dengan baik. Nah, kenapa di sini kami tidak memberikan pertanyaan tertutup, kalau kayak gini mau nggak, gini mau nggak? Enggak, karena kami, ketua dan saya pribadi percaya dengan pengelola jurnal yang ada di grup ini, sangat bijak, sangat baik, sehingga didiskusikan bisa mendapatkan solusi yang terbaik, begitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.